Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita masih dalam Al-Madkhal li Kitabi Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kita akan menjelaskan 5 kelompok besar dari manusia yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia saat itu tergolong menjadi 5 kelompok. Menjadi 5 kelompok, dan kita telah membahas 2 kelompok sebelumnya. Tidak mengapa kita mengulangi secara cepat. Kelompok yang pertama adalah faman mata ala syirki wa hum la ya'lamuna annahum musyrikun lahum hukm. Mereka yang meninggal dalam keadaan kesyirikan tetapi mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah syirik. Ya, ini lahu hukmun. Allah Subhanahu wa taala yang maha menghukumi mereka. Tetapi man mata wa hum musirrun ala asyirki hadza la yaghfirullahu lahu. Siapa yang mati dalam keadaan syirik dan dia mengetahui bahwa itu adalah syirik, maka ini yang Allah tidak mengampuni mereka. Ya. Berbicara tentang sosok Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, hampir semua manusia mengetahui. Ya, apalagi dengan adanya teknologi sekarang ini, banyak manusia yang mengetahui. Orang-orang kafir pun mengetahui. Bahkan di antara mereka ada yang mengejek Nabi, ada yang membuat karikatur. Di antara mereka ada yang menulis tokoh-tokoh yang berpengaruh dan mereka menaruh dalam bukunya itu nama Nabi kita Muhammad SAW sebagai salah satu orang yang berpengaruh, ya, sebagai Nabi, sebagai pimpinan agama. Sekarang tergantung keyakinan mereka, dan Allah yang maha menghukumi hati-hati manusia. Mereka yang meninggal dalam keadaan mengetahui Nabi SAW telah diutus, namun mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka inilah yang disebut mati dalam keadaan kesyirikan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum lahu waridun. Kalian dan siapa yang kalian sembah dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah, silakan akan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ya, bagi siapa yang meninggal belum bertobat, maka Allah tidak mengampuni dosa syiriknya. Oleh karena itu, orang-orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik, ya'murullahu ta'ala kulla ummatin an tattabi'a ma kanat ta'bud. Setiap orang yang menyembah apa-apa yang mereka sembah selain Allah, Allah akan munculkan sembahannya. Allah membawa orang-orang yang pernah mereka sembah, membawa kemana? Ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukila lahum. Allah akan munculkan sosok yang mereka pernah sembah, lalu sembahan ini membawa mereka ke neraka jahanam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang langsung Allah Subhanahu wa ta'ala giring ke neraka jahanam. Adapun kelompok yang kedua, sebagaimana hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mereka ini dari kalangan umat Islam, namun mereka kafir terhadap risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dari umat-umat sabiqah, umat-umat yang terdahulu, yang mana mereka juga mengetahui Nabi mereka, namun mereka mengingkari, mereka mengkufuri, dan mereka menolak ajakan Nabi-Nabi mereka. Nah, inilah kemudian yang Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan mereka satu persatu. Allah Subhanahu wa ta'ala tanyakan kepada mereka, alam usawwidka, bukankah aku telah memuliakan kamu menjadi alam uzawwijika, bukankah aku telah memberikan kamu pasangan hidup. Allah Subhanahu juga katakan, alam usakhir laka khaira wal bighal, bukankah aku telah memberimu kenikmatan berupa kendaraan-kendaraan untuk perhiasan, untuk keperluanmu sehari-hari. Maka orang ini kemudian mengatakan, yaqul na'am ya Rabb. Orang ini mengatakan, benar ya Allah, benar ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada dia, hal amanta annaka samulaqi, hal zonanta annaka samulaqi, apakah kamu yakin bahwa engkau akan bertemu dengan saya di hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala.
Orang ini mengatakan la atau la ya Rob, tidak ya Allah. Mereka berkata jujur sesuai kadar keimanan mereka ketika di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, "Idzan ana ansaka al-yauma kama nasitani," atau kama qala. Allah Subhanahu wa taala katakan, kalau begitu aku lupakan kamu sebagaimana kamu melupakan aku di dunia. Ini kelompok yang kedua. Adapun kelompok yang ketiga juga masih dalam hadis yang sama, yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala hisab mereka, tanya mereka juga satu persatu. Sebagaimana pertanyaan yang sama dengan pertanyaan orang-orang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alam usayyidika, alam uzawwijka?" Bukankah aku telah memuliakan kamu? Bukankah aku telah memberikan kamu pasangan dan lain sebagainya? Usakhir lakal bighal wal khail. Bukankah aku telah memberikan kamu kenikmatan berupa kendaraan dan lain sebagainya? Allah Subhanahu wa taala kemudian tanya, "Madza fa'alta?" Apa yang engkau lakukan? Kemudian orang munafik ini mengatakan, "Ya Rabbi, amantu bika wa bi kitabika wa bi rasulika wa shallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yuthni bi khairin mastata'." Orang ini kemudian mengatakan, "Ya Allah, aku telah beriman kepadamu, aku beriman kepada kitab-kitabmu, aku beriman kepada Rasulmu, aku sholat, aku puasa, aku bersedekah. Wa yuthni bi khairin mastata'." Orang ini memuji dirinya ya semampunya di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam isi hati mereka. Menipu Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Hahuna idzan," tunggu di tempatmu. Qala tsumma yuqalu lah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Al-an nabhathu syahidan 'alaik." Sekarang kita akan panggilkan ya yang menjadi saksi atas perkataanmu ini. Wa yatafakkaru fi nafsihi man dzal ladzi yashhadu 'alayya. Orang ini berpikir, siapa yang menjadi saksi terhadap diriku? Kemudian fayakhtumu 'ala fihi wa yuqalu li fakhidhihi wa lahmihi wa 'idhamihi intiki. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan mulutnya, memerintahkan kakinya, memerintahkan dagingnya, memerintahkan tulang-tulangnya, intiki, bicaralah. Anggota tubuhnya menjadi saksi atas dirinya. Fatantiku fakhidhuhu wa lahmuhu wa 'idhamuhu bi'amalihi wa dzalika liyu'dhira min nafsihi wa dzalika al-munafiq. Kemudian berbicaralah mulutnya ya, dengan kehendak Allah, berbicaralah dagingnya, berbicaralah kakinya, berbicara kemudian tulang-tulangnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan orang munafik ini bahwa engkau telah berbuat ini dan ini. Wa dzalika alladzi yaskhutullahu alaihi. Mereka ini kemudian yang Allah murka kepada mereka. Allah murka kepada mereka. Kelompok yang keempat, siapakah mereka? Dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim, mereka datang dengan pahalanya yang sangat besar. Ya, datang dengan pahala puasanya, dengan pahala salatnya, pahala zakatnya, tetapi mereka merugi. Ya, sebagaimana hadis menyebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu wahai sahabatku siapa itu orang yang rugi? Qalu, mereka bersabda, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Yang bangkrut itu wahai Rasulullah di tengah-tengah kami, di antara kami adalah mereka yang tidak punya dirham dan tidak ada hal-hal yang bisa menyenangkannya dari segi dunia. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muflisa," sesungguhnya orang yang rugi, "min ummati," dari umatku, "ya'ti yaumal qiyamati bis shalah," adalah mereka yang datang di hari kiamat dengan pahala salatnya, wasiyam, dengan puasanya, dengan pahala puasanya, wazakah, dengan pahala zakatnya, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala ma'ala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Hadis yang sangat populer bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang rugi di umatku ini adalah mereka yang nanti datang di hari kiamat dengan pahala solatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala zakatnya. Namun datang juga orang-orang yang pernah dia caci, yang pernah dia pukul, yang pernah dia makan hartanya, yang pernah dia tumpahkan darahnya, mungkin pernah dia bunuh atau pernah dia lukai. Kemudian orang ini mengambil, ya, Allah Subhanahu wa taala
memberikan pahala kebaikannya kepada orang yang pernah dia zalimi ini sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang-orang yang rugi. Mereka ini masih umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih menyebut la ilaha illallah. Yang jelasnya mereka ini ada iman dalam hatinya, hanya mereka bermaksiat. Dan nanti kita akan sebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umat Islam yang ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sebutkan. Oleh karena itu jangan kita menyangka salatnya kita, keimanan kita ini jangan kita anggap sepele. Ini modal besar kita. Keimanan kita, ucapan kita la ilaha illallah dengan iman yang benar ini tidak bisa dianggap sepele. Makanya perbaiki akidah kita, perbaiki iman kita. Jangan kita melakukan hal-hal yang bisa merusak keimanan kita, yang bisa menggerogoti akidah kita. Kalau orang yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pulang balik 3 kali di neraka Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan mereka-mereka yang masih ada keimanannya, yang tidak mati di atas kesyirikan. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan hak syafaatnya. Tapi kalau misalnya keimanan kita rusak, mati dalam keadaan syirik, iman kita masih ada unsur kesyirikan, maka ditakutkan tidak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syafaat untuk orang-orang musyrik, tidak ada syafaat untuk orang-orang yang mati sedang mereka membawa kekafiran. Kemudian golongan yang terakhir, keluargaku yang dirahmati Allah, siapa mereka? Adalah golongan-golongan dari orang-orang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala menghisabnya dengan hisab yang mudah, yang kita sudah jelaskan. Al-'ardu, mereka ditampakkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah ampuni seperti ini. Sebagaimana hadisnya, hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sahihain, bahwa Allah Subhanahu wa taala mendekatkan seorang mukmin. Ya. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan seorang mukmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup, orang tidak bisa melihat. Ya. Allah Subhanahu wa taala menutup pandangan orang-orang agar tidak ia dilihat. Dalam hadis disebutkan wa yasturuhu fayaqul, Allah Subhanahu wa taala kemudian menutupnya dengan hijab Allah Subhanahu wa taala sehingga orang tidak menyaksikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada si mukmin ini, "Ata'rifu dzamba kadza wa kadza?" Apakah engkau mengetahui dosa ini dan dosa ini? Fayaqulu na'am ay Rabb. Orang ini kemudian tertunduk dan mengatakan, "Benar ya Allah." Ya, orang ini kemudian mulai panik. Allah Subhanahu wa taala mulai menanyakan dosa ini dan ini. Ya, misalnya kita pernah melakukan suatu dosa, tapi kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup dosa kita itu di dunia misalnya. Tidak ada yang tahu dosa itu. Kita melakukan suatu perbuatan yang memalukan misalnya. Kita kemudian bertobat, kita zikir. Dalam zikir kita yang pagi petang kita selalu menyebutkan Allah mastur aurati wa amin rawati. Allah tutup ya aib-aibku dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ini. Yang Allah Subhanahu wa taala kemudian tanyakan kepadanya, "Ata'rifu dzamba kadza wa kadza?" Mulai takut orang ini. Hatta idza qarrarahu bidunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halaka. Sampai kemudian Allah menyebutkan dosa-dosanya, dia kemudian khawatir. Takut ya. Padahal orang ini ya ketika dikuburnya mungkin sudah melihat surga, sudah dijanjikan malaikat bahwa engkau ini tempat dudukmu di surga. Mungkin dia sudah minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi siapa yang tidak takut di hari itu? Para nabi pun kita sudah sebutkan mereka khawatir. Padahal mereka para nabi. Ini orang biasa yang mungkin mau diampuni Allah, yang akan diampuni Allah. Dia mulai takut, mulai panik. Ya. Dalam Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, "Satartuha 'alaika fid dunya." Saya telah menutup dosa itu untukmu di dunia, wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan hari ini saya mengampuninya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita, paling tidak kita masuk golongan yang ini. Kemudian fayu'ta kitab hasanati. Kemudian dia diberi kitabnya, kitab yang bagus dengan amalan yang bagus dengan tangan kanannya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang kelima ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala terhadap orang mukmin yang bertaubat, Allah Subhanahu wa taala tidak mendebatinya. Ya. Tidak, kita sudah sebutkan hadisnya Aisyah, "Man nuqisha al-hisaba halaka." Atau udziba, siapa yang Allah debati dia,
Allah debati di waktu hisabnya, maka dia akan binasa. Yang ini keluargaku, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.